Jadi jelas bagi kita, Paulus tidak melarang orang yang punya karunia berbahasa roh itu berbahasa di dalam gedung gereja, berbahasa dalam sebuah persekutuan jemaat. Tidak, Paulus tidak melarangnya. Tapi Paulus menghendaki agar orang yang punya karunia berbahasa roh itu sadar diri. Nah, saudara sekalian, jika kita mengikuti pesan ayat ini, maka perempuan tidak diperbolehkan sama sekali mengajar dalam persekutuan ibadah. Tidak boleh ada pendeta perempuan. Tidak boleh ada pengajar perempuan. Perempuan mau belajar tentang firman, mau mendengar kebenaran firman lewat suaminya. Selamat jumpa saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Kita sekarang masih berada di awal tahun 2022, bersukacita, bersemangat, jalani kehidupan ini dalam ketaatan kita kepada Kristus. Nah saudara sekalian, saya punya seorang teman ketika dia kembali dari praktek lapangan di saat dia masih mahasiswa. Dia bercerita pada dosennya tentang sebuah komunitas yang dia pandang komunitas ini aneh. Mengapa dia mengatakan aneh? Saat sedang beribadah, salah seorang warga jemaat, tiba-tiba berjingkrak-jingkrak dan mengucapkan kalimat yang tidak dia mengerti. Baginya ini hal yang aneh, tetapi warga jemaat yang beribadah bersama-sama dengan dia saat itu mengatakan bahwa apa yang terjadi ini sesungguhnya adalah bahasa roh. Jadi yang dia ucapkan yang tidak dimengerti itu adalah bahasa roh. Nah, di hadapan dosennya, teman saya ini mengatakan, bagi saya dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi oleh roh kuda. Berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat, itu bukan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, pada video kali ini, tema khotbah kita adalah keteraturan menghadirkan damai sejahtera. Berpijak dari 1 Korintus 14, ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Mengapa kita bicara tentang keteraturan? Apa sesungguhnya yang terjadi di jemaat Korintus? Apa maknanya bagi kita yang hidup di zaman ini? Jika Anda suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini berkembang ke depan, memberkati banyak orang, dan ketika saya mengupload video-video yang terbaru, Anda mendapatkannya. Sebelum kita membaca 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-40, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber hikmat. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh berbuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara.
Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang dikatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Korintus itu merupakan sebuah kota metropolitan di zaman itu. Berbagai suku bangsa dan budaya berjumpa di kota Korintus. Kota ini di zaman itu terkenal dengan keramiknya. Di kota ini juga terjadi perjumpaan pemikiran barat dan timur, manusia Asia dan manusia Eropa. Ini merupakan kota multikultural dan begitu bebas dalam hal pemikiran di zaman itu. Paulus mendirikan jemaat di kota ini. Setelah itu dia meninggalkan jemaat yang baru saja dia dirikan di kota ini. Setelah kepergian Paulus, prahara itu terjadi. Jemaat menjadi tidak teratur. Jemaat menjadi tidak tertib. Peribadatan menjadi kacau. Semua orang maju menonjolkan talentanya masing-masing, menonjolkan karunianya masing-masing. Bahkan ada yang berpandangan kala itu berbahasa roh itu adalah karunia yang istimewa. Dia lebih rohani dari karunia yang lain. Sebab dengan karunia ini hanya dirinya yang mengerti, orang lain tidak mengerti. Ya, jadi dia merasa hanya aku yang tahu, yang lain tidak tahu. Itu berarti karunia ini benar-benar karunia yang istimewa. Nah, saudara sekalian, ini adalah kesombongan rohani, memandang rendah karunia yang lain. Dalam situasi dan konteks yang seperti inilah, surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus. Perikop ini terbagi dalam 3 pokok pikiran. Semuanya akan kita bahas tuntas saat ini. Yang pertama, nasihat menggunakan karunia yang ada. Itu bisa kita lihat dalam ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Di jemaat Korintus ternyata ada banyak karunia yang Tuhan berikan. Apakah karunia itu bisa digunakan serentak? Jika itu logikanya, ibadah terlihat kacau. Jemaat bingung harus mendengar yang mana. Karena itu, Paulus berpesan agar semuanya diatur dengan baik dan digunakan hanya untuk membangun jemaat. Karunia yang mendapat perhatian serius di sini adalah berbahasa roh. Dalam teks Alkitab berbahasa Yunani disebut glousan. Dari semua karunia, karunia berbahasa roh mendapat perhatian yang serius dari Paulus. Mengapa? Sebab ini bukan bahasa manusia. Ini bahasa yang tidak dipahami. Karena itu perhatikan ayat 27. Ketika bahasa ini digunakan dalam ibadah, harus ada yang menafsirkannya. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Kalaupun karunia berbahasa roh ini mau digunakan, silakan. Tetapi harus ada yang menafsirkannya. Sebab jika tidak, akan terjadi kekacauan. Orang-orang yang hadir dalam persekutuan ibadah tidak mengerti apa yang diucapkan oleh orang yang punya karunia berbahasa roh itu. Jadi harus ada orang yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Kebenaran firman ini sangat relevan dalam konteks bergereja dewasa ini. Sebab dewasa ini ada denominasi gereja yang menggunakan karunia ini dalam persekutuan ibadah. Yang aneh adalah tidak ada yang menafsirkannya. Tidak ada yang menafsirkan bahasa roh itu. Karena itu jemaat yang lain yang tidak punya karunia ini kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang yang berbahasa roh itu. Nah, ini sesuatu fakta yang aneh. Mengapa? Karena tidak ada orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh, tetapi bahasa roh itu digunakan dalam persekutuan ibadah. Paulus tegas dalam hal ini. Bagi mereka yang punya karunia berbahasa roh,
Tetapi tidak ada yang menafsirkan bahasa roh itu. Dengan tegas Paulus mengucapkannya dalam ayat yang ke-28, orang itu harus berdiam diri. Jangan gunakan karunia berbahasa roh itu jika dalam komunitas itu tidak ada orang yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi jelas bagi kita, Paulus tidak melarang orang yang punya karunia berbahasa roh itu berbahasa di dalam gedung gereja, berbahasa dalam sebuah persekutuan jemaat. Tidak, Paulus tidak melarangnya. Tapi Paulus menghendaki agar orang yang punya karunia berbahasa roh itu sadar diri. Kalau di situ tidak ada orang yang menafsirkan bahasa roh itu, sebaiknya dia berdiam diri. Nah, fakta yang ada sekarang, ada persekutuan yang mana bahasa roh itu dimunculkan dalam persekutuan ibadah. Sementara di sana tidak ada orang yang menafsirkannya. Tidak ada orang yang punya karunia untuk menafsirkannya. Nah, saudara sekalian, jika Anda berada dalam satu persekutuan ibadah, lalu terjadi di situ orang berbahasa roh, dan tidak ada yang menafsirkannya, dan orang itu tetap berbahasa roh, ini hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang kita baca saat ini dengan tegas mengatakan orang yang punya karunia berbahasa roh itu harus berdiam diri. Jangan bicara jika tidak ada orang yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Yang kedua, tentang nabi-nabi. Itu dicatat dalam ayat 29 sampai ayat yang ke-33. Ini menarik saudara sekalian. Di kota Korintus, di jemaat di kota Korintus, ada nabi. Nah, nabi itu apa? Nabi itu penyambung lidah Tuhan. Dia menyampaikan apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Entah lewat mimpi, entah lewat penglihatan, entah perjumpaan langsungnya dengan Tuhan. Jadi nabi hanya menyatakan atau menyampaikan apa yang Tuhan nyatakan kepadanya, apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Nah, ini menarik saudara sekalian karena di kota Korintus, tepatnya di jemaat Korintus, ternyata nabi itu bukan cuma satu, ada beberapa orang nabi. Nah, ketika ada yang berbicara, Paulus bilang yang lain harus diam. Jika ada nabi yang saat itu mendapatkan penyataan dari Tuhan, orang itu harus diberi kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Itu nasihat yang disampaikan oleh Paulus. Jadi di sini kita melihat Paulus itu menghendaki sebuah peribadatan yang teratur, yang sopan, yang tidak kacau, peribadatan yang benar-benar berlangsung dalam damai sejahtera. Nabi adalah penyambung lidah Tuhan, dia hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Dan ada satu hal yang menarik di sini, sebuah rahasia yang dibuka oleh Paulus. Perhatikan ayat 31. Ternyata nabi itu berhubungan dengan nubuat. Orang yang bernubuat adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, dalam konteks kitab 1 Korintus ini, yang dimaksudkan nabi oleh Paulus adalah orang yang berbicara dan menyampaikan firman Tuhan. Itulah nabi. Terhadap mereka lah Paulus berbicara agar berbicara dengan teratur. Takluk kepada nubuatan nabi-nabi. Artinya nabi-nabi sebelumnya telah bernubuat. Nah, itu harus dipegang. Itu harus dijadikan dasar pemberitaan firman. Jika itu ditaati, ibadah berlangsung tanpa kekacauan. Ibadah berlangsung dengan tertib. Jadi di sini Paulus mengatur tentang orang yang punya karunia berbahasa roh dan orang yang punya karunia bernubuat. Keduanya diatur oleh Paulus agar ketika mereka berkumpul dalam sebuah persekutuan tidak terjadi kekacauan di situ, ibadah berlangsung dengan tertib, dengan sopan, dengan teratur. Yang ketiga, mari kita lihat ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini? Perempuan harus berdiam diri. Wow. Perempuan harus berdiam diri. Perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Jadi dalam sebuah peribadatan, perempuan tidak boleh bicara di situ. Dia harus berdiam diri. Jika dia ingin tahu tentang kebenaran firman Tuhan, dia harus bertanya kepada suaminya. Jadi perantaranya adalah suaminya.
tapi untuk tampil berbicara di depan jemaat, ya, ataupun bertanya kepada orang-orang yang berada di sana tentang kebenaran firman Tuhan, itu tidak boleh. Itu tidak diizinkan oleh Paulus di sini. Nah, saudara sekalian, jika kita mengikuti pesan ayat ini, maka perempuan tidak diperbolehkan sama sekali mengajar dalam persekutuan ibadah. Tidak boleh ada pendeta perempuan. Tidak boleh ada pengajar perempuan. Perempuan mau belajar tentang firman, mau mendengar kebenaran firman lewat suaminya. Ini menjadi masalah bagi kita dalam konteks sekarang ini. Mengapa perempuan dibedakan dari laki-laki? Mengapa kewenangan pengajaran hanya diberikan kepada laki-laki? Mengapa perempuan berbicara di depan jemaat itu dipandang tidak sopan? Mengapa untuk sebuah kebenaran firman Tuhan, perempuan hanya boleh menanyakannya kepada suaminya dan bukan kepada orang lain? Di manakah kesetaraan laki-laki dan perempuan? Perempuan harus berdiam diri. Ini nasihat yang aneh bagi kita. Dengan kata lain, nasihat ini tidak relevan dalam konteks dunia kita sekarang ini. Nah, di sini polemik terjadi. Ada orang yang mengatakan ini firman Tuhan, jadi harus ditaati. Tetapi tafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebuah firman itu disampaikan dalam sebuah konteks. Bagi kita yang hidup sekarang, ini nasihat yang tidak relevan. Tetapi di zaman itu, nasihat ini sangat relevan. Mengapa? Karena pemicu permasalahan dalam persekutuan jemaat kala itu adalah perempuan. Perempuan terlalu banyak bicara. Perempuan terlalu cerewet. Dan karena itu, Paulus melarangnya. Dan untuk melarang itu, Paulus membangun argumentasi dari aspek budaya bangsa Israel. Seorang perempuan dipandang tidak sopan ketika dia mengajar di depan jemaat. Demikianlah budaya patriarkal Israel kala itu, memberi peran yang lebih besar kepada kaum laki-laki. Kaum perempuan tidak diberikan peran dalam hal pengajaran. Nasihat ini sangat relevan kala itu, meneduhkan hati jemaat, membantu menolong jemaat sehingga persekutuan ibadah menjadi tertib dan teratur. Dalam konteks kita sekarang, nasihat ini dipandang tidak lagi relevan. Kita berbeda konteks. Dalam budaya kita di Indonesia ini, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama. Laki-laki dan perempuan diperlakukan setara. Laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal mengembangkan potensi diri, dalam hal mengembangkan karunia yang ada padanya. Jadi, perempuan dalam konteks sekarang diperkenankan untuk mengajar, diperkenankan untuk berkhotbah, diperkenankan untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar Injil Yesus Kristus. Setelah Yesus bangkit, perempuan yang mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus itu telah bangkit. Perempuan yang mendapat kepercayaan pertama kali menyampaikan berita ini. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama di mata Tuhan, keduanya mendapat perlakuan yang sama, keduanya diperkenankan oleh Tuhan untuk mengembangkan talenta dalam bahasa Yesus, untuk mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi, wahai perempuan, layanilah gerejamu, layanilah Tuhanmu, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Sampai di sini jelas, Tuhan Allah adalah sumber karunia itu. Semua manusia mendapatkan karunia dari Tuhan, dan sumber karunia itu adalah Tuhan. Dengan demikian, jangan ada sikap memandang rendah orang lain. Jangan ada sikap memandang karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu lebih hebat, itu lebih rohani, itu lebih baik daripada karunia yang Tuhan berikan kepada yang lain. Masing-masing kita berbeda karunia. Masing-masing kita berbeda talenta. Optimalkanlah semuanya itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Jangan gunakan karunia itu untuk memuliakan diri sendiri. Sebab karunia itu adalah titipan Tuhan. Tuhan berkuasa memberikan dan Tuhan juga berkuasa mengambilnya kembali.
Inilah sesungguhnya pesan utama dari bacaan kita saat ini. Segala sesuatu dalam persekutuan ibadah harus berlangsung sopan dan teratur. Sebab hanya dalam keteraturanlah damai sejahtera itu menjadi bagian hidup kita.